Pernah gak sih teman-teman ngebayangin teman-teman nyewa rumah udah puluhan tahun, tiba-tiba yang punya rumah datang dan bilang, kontraknya udah habis. Kalau mau perpanjang, teman-teman harus bangun ulang rumah ini pakai duit teman-teman sendiri, harga yang punya rumah yang nentuin, kontraktornya yang punya rumah yang pilih, dan harganya itu 3 kali lipat dari kemampuan teman-teman sendiri. Absurd? Jelas. Tapi ini bukan cerita fiksi, teman-teman. Ini yang lagi kejadian di Pasar Ciroyom, Kota Bandung. Hari ini saya bakal ngajak teman-teman untuk bedah logika dagang antara Perumda Pasar Juara lawan ribuan pedagang kecil. Dan kenapa kasus ini bukan cuma soal harga kios, tapi soal apakah negara itu hadir buat ngelayanin atau buat nyari uang dari para pedagang kecil. Oke, premisnya gini teman-teman. Pasar ini mau direvitalisasi. Bagus? Bagus. Siapa sih yang nggak mau pasar bersih? Masalahnya ada di angka dan cara mainnya. Perumda Pasar matok harga kios di 12 juta per meter. Ini angka setelah diskon. Sebelumnya sempat heboh di 29 juta per meter. Tapi pedagang mampunya di angka 5 juta per meter. Gapnya jauh banget. Betul, lebih dari 100%. Nah, karena pedagang menolak, keluarlah jurus yang menurut saya agak tricky. Izin jualan mereka atau SPTB itu ditahan. Jadi narasinya, kamu gak setuju revitalisasi? Oke, izin kamu gak saya perpanjang. Di sini kita sebagai aktivis anak bangsa masuk dan bilang ini itu adalah merupakan pemaksaan secara halus. Logika dasarnya gini, teman-teman. SPTB itu izin administrasi. Revitalisasi itu investasi. Dua hal yang berbeda kamar. Kok bisa dijadiin sandera satu sama lain? Tapi tunggu dulu. Kalau kalian pikir masalahnya cuma di harga, kalian semua salah. Plot twist-nya ada di legalitas tanah. Saya dapat info bahwasanya legalitas tanah Pasar Ciroyom ini masih abu-abu. Teman-teman juga bisa cek di peta BPN bahwasanya legalitas tanah ini ada di sempadan kereta api dan juga ada di area atau zona merah dan kuning atau oranye. Ini artinya si tanah yang ditempati oleh Pasar Ciroyom ini bukan milik dari Kota Bandung, tapi ada pemilik sertifikat dari masyarakat atau bahkan milik KAI itu sendiri. Ini gila sih teman-teman. Bayangin ada institusi negara mau jualan bangunan komersial, mungut duit dari rakyat di atas tanah yang secara tata ruang itu bukan milik mereka sendiri. Pertanyaannya simple. Kalau besok ada yang ngeklaim dari PT KAI atau dari masyarakat, sertifikat kios yang dibeli pedagang mahal-mahal itu jadi apa? Jadi kertas gorengan. Kita juga sudah diskusi dan komunikasi dengan Dirut Perumda Pasar Kota Bandung. Jujur kita mengapresiasi pada Perumda Pasar Kota Bandung yang udah mau turun gunung, berdiskusi dengan kita, berdiskusi dengan pedagang, udah mau ngobrol, fair enough. Kita butuh pejabat yang mau dengar aspirasi rakyat. Tapi dialog doang gak bikin perut kenyang, teman-teman. Dialog doang gak bikin harga 12 juta jadi 5 juta. Sekarang posisinya deadlock. Pedagang mau bayar, tapi di harga wajar. Perumda butuh duit buat bangun. Siapa yang bisa memecahkan telur ini? Ini bukan lagi level direksi atau level direktur utama. Ini sudah masuk ke level kebijakan politik. Saya mau mention 2 orang di video kali ini, yaitu adalah Kang Farhan sebagai Wali Kota Bandung dan juga Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Bapak-bapak, ini adalah ujian kepemimpinan yang sebenarnya. Bukan soal bangun gedung tinggi-tinggi biar kelihatan modern, tapi soal melindungi the little guys. Pedagang sayur, pedagang daging yang margin untungnya ini tipis. Dari gelombang komersialisasi yang gak masuk akal. Tolong diintervensi, cek status tanahnya, dan tolong jembatani harganya. Jangan biarkan Perumda Pasar bertindak kayak developer swasta yang cuma ngejar profit margin.
Revitalisasi itu penting, tapi kalau revitalisasi malah ngusir pedagang lama dan ngeganti mereka sama pemodal besar, itu bukan revitalisasi, itu gentrifikasi. Pasar juara itu harus isinya pedagang yang sejahtera, bukan bangunan mewah tapi kosong melompong. Saya Dana Hadiat, ciao.